Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, saya Rahma Repani Zalfa yang bertugas sebagai moderator dalam pemaparan materi dan kajian analisis untuk memenuhi akhir ujian semester tahun ajaran 2021-2022 mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Yang pertama, ada Najah Nurholipah dengan MPM 20500. Kemudian yang kedua ada Rizari dengan MPM 205030002. Kemudian ada Delisna dengan MPM 205030025. Selanjutnya, ada Hasna Sofiah dengan EM 205030030. Dan yang terakhir ada Fani Zalfa dengan NPM 205030035. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pembahasan. Yang pertama ada afiks dan afiksasi, yang kedua ada jenis afiksasi, yang ketiga ada peran, dan yang keempat ada analisis. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nazah. Kepada Nazah Nurholifah dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian afiksasi menurut para ahli. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ada. Sudah terdengar. Yang pertama, menurut HR pada tahun 2015, afiksasi adalah salah satu proses dalam pembentukan kata turunan baik berkategori verba, berkategori nomina, maupun berkategori adjektiva. Menurut Richard, pada tahun 1992, afiks adalah bentuk terikat yang dapat ditambah pada awal, akhir, maupun di tengah, kata Wiwin 2016. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, afiks adalah bentuk terikat yang ditambahkan pada kata dasar, awalan, sisipan, akhiran, imbuhan menurut Sugono tahun 2008. Sedangkan afiksasi adalah pemberian imbuhan, awalan, sisipan, akhir pada kata dasar. Yang keempat, afiks adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan ke bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Itu menurut Frida Laksana pada tahun 1993. Dasar yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah bentuk apa saja, baik sederhana maupun kompleks yang dapat diberi afiks apapun, menurut Sansuri 1998. Selanjutnya, ada jenis-jenis afiksasi. Dalam pedoman bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan, atau yang biasa disingkat EYD, menyebutkan bahwa imbuhan afiks terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran, menurut Suparlan pada tahun 2014. Berikut ketentuannya menurut EYD.
Yang pertama, imbuhan tersebut ditulis serangkai dengan dasarnya. Misalnya, berjalan, dipermainkan, gemetar, kemauan, lukisan, menengok, petani. Yang kedua, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung. Jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya yang pertama ada mem-PHK-kan, di-PTUN-kan, di-upgrade, dan di-recall. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. Nah, ketika sudah dipahami konteks imbuhan afiks ini, berdasarkan pedoman ejaan kebahasaan Indonesia yang ada pada saat ini. Di dalam kajian morfologi bisa dikaji lebih dalam lagi, yaitu dalam kajian afiksasi. Secara umum, terdapat 4 jenis afiksasi, yaitu yang pertama, ada prefiks atau biasa disebut awalan. Yang kedua, ada infiks atau biasa disebut sisipan. Yang ketiga, ada sufiks yang biasa disebut akhiran. Dan ada juga yang keempat, itu konfiks yang biasa disebut awalan atau akhiran. Dan yang terakhir ada simulfiks yang biasa disebut imbuhan gabungan. Tetapi ditinjau dari sumber lain menyebutkan bahwa ada 9 jenis afiksasi, yaitu prefiks, infiks, sufiks, konfiks, klofiks, simulfiks, superfiks, interfiks, dan transfiks. Tetapi yang biasa kita pakai yaitu hanya ada 5. Seperti yang tadi, prefiks awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, konfiks awalan dan akhiran, dan simulfiks imbuhan dan gabungan. Segitu saja. Belum. Bentar. Baik, terima kasih kepada Saudari Nazah Nur Khalifah yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rizky Azhari. Kepada Rizky Azhari, dipersilahkan. Siap, makasih moderator. Baik. Ada awalan. Atau awalan terbagi menjadi 2, prefiks Indonesia dan prefiks serapan. Baik, prefiks diartikan adalah afiks atau imbuhan yang terletak pada awal kata dasar atau bentuk dasar. Prefiks sendiri direkap dari kata prefiks yang terdiri dari kata dasar, fix, yang berarti membubuhi, dan prefiks pre, yang berarti sebelum. Proses pembubuhan imbuhan awalan disebut dengan prefikasi. Jika dilihat dari pertumbuhan bahasa yang terjadi saat ini, maka awalan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu imbuhan asli bahasa Indonesia dan imbuhan serapan dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Baik, di dalam prefiks asli bahasa Indonesia meliputi di, me, ke, ter, pe, per, se, dan ber. Berikut masing-masing contohnya. Yang pertama, di. Misalnya, diambil, dicuri, dimakan, dicium, dan disayang. Yang kedua, memper. Misalnya, memperbanyak, memperindah, memperbesar. Yang ketiga, ber. Misalnya, berlari, bersenam, berjalan, bersantai. Yang keempat, per. Misalnya, perpanjang, perluas, perkecil, perdalam. Yang kelima, pe. Misalnya, petinju, pelari, pemakan, peminum, pelajar. Yang keenam, ter. Misalnya,
tertinggi, terkenal, tersanjung, terimut. Baik, yang kedua, ada prefiks serapan. Berikut prefiks serapan yang jarang kita ketahui, yaitu yang pertama, amoral dan asusila. Awalan ini mengandung arti tidak atau tidak ber. Yang kedua, multipartai dan multifungsi, artinya banyak. Yang ketiga, anti komunis, anti sosial, dan anti teroris, artinya bertentangan. Yang keempat, mikroorganisme, artinya kecil. Dan yang terakhir, kelima, non fiksi, non agama, artinya bukan. Baik, selanjutnya ada selanjutnya jenis afiksasi. Ada infiks atau biasa disebut sisipan. Infiks adalah sebuah imbuhan sisipan yang artinya imbuhan yang berada dalam sebuah bentuk dasar atau kata dasar. Jenis imbuhan ini tidak produktif karena pemakaiannya hanya terbatas pada kata-kata tertentu saja. Jadi, hampir tidak mengalami pertambahan secara umum. Sisipan terletak pada suku pertama kata dasarnya, yang memisahkan konsonan pertama dengan vokal pertama suku tersebut. Proses imbuhan sisipan disebut dengan infikasasi. Imbuhan yang berupa sisipan meliputi dan Berikut contohnya. Yang pertama, yaitu meliputi telunjuk, pelatuk. Yang kedua, contohnya seruling, gerigi. Yang ketiga, yaitu contohnya temali, kemilau. Baik, selanjutnya ada sufiks atau sering disebut akhiran. Sufiks adalah proses pemberian imbuhan akhiran pada sebuah bentuk dasar. Proses pemberian sufiks disebut sufiksasi. Adapun bentuk-bentuknya adalah kan, an, ai, nya, man, wan, wati, kah, dan lain sebagainya. Berikut contohnya. Misalkan kah. Contohnya bagaimanakah, siapakah, di manakah. Misalkan kan. Contohnya ambilkan, salahkan, juangkan. Baik, yang terakhir konfliks. Konfliks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks awalan dan sufiks akhiran, yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Artinya, afiks gabungan itu muncul secara serempak pada morfem dasar dan bersama-sama membentuk satu makna gramatikal pada kata bentukan itu. Keraf 1984. Berikut ini konfliks yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, konfliks peran. Misalnya, dalam perbaikan, perkembangan. Konfliks peran. Misalnya, dalam penjagaan, pencurian. Yang terakhir, konfliks kean. Misalnya, kedutaan, kesatuan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Asari yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Saudari Hasna Sopiah. Kepada Hasna Sopiah dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya Hasan Sofia akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan terkait afiksasi dalam pembentukan verba, nomina, dan adjektiva. Nah, sebelum kepada pembahasan, afiksasi di sini memiliki peran penting dalam pembentukan verba, nomina, dan adjektiva. Nah, di sini saya akan memaparkannya satu persatu. Yang pertama itu ada afiksasi pembentukan verba, yang dimana afiks-afiks pembentukan verba ini adalah sebagai berikut, yang dimana pertama itu adalah afiks ataupun prefiks ber. Nah, untuk prefiks ber di sini bentuk dasar dalam pembentukan verba dengan prefiks ber dapat berupa morfem. Yang pertama itu ada morfem dasar terikat, yang kedua ada morfem dasar bebas, yang ketiga ada bentuk tuturan berafiks, dan yang keempat ada bentuk turunan reduplikasi. Nah, bentuk turunan hasil komposisi seperti terdapat pada kata berjual beli, terus ada bentuk dasar jual beli, bertemu muka, bentuk dasar temu muka, dan bergunung api ataupun bentuk dasar gunung api. Itu untuk prefiks ber. Nah, selanjutnya di sini ada juga prefiks per. Yang kedua di sini adalah prefiks per, yang dimana verba berprefiks per adalah verba yang bisa menjadi pangkal dalam pembentukan verba inflektif. Nah, verba berprefiks ini dapat digunakan dalam kalimat imperatif. Contohnya, bicaramu, perpanjang kata dulu, perdalam ilmumu. Nah, di situ tentunya pasti ada tanda seru yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat imperatif. Selanjutnya yang kedua, kalimat pasif yang predikatnya berpola aspek ditambah paku ditambah verba. Contohnya yang pertama, penjagaan akan kami perketat di malam. Yang kedua, syarat-syarat harus kita tetap untuknya. Dan yang ketiga, masjid ini akan kami ke arah timur. Selanjutnya untuk prefiks yang ketiga itu adalah ketambahan pada subjek ataupun objek yang misalnya yang ditambah aspek, ditambah pelaku, ditambah verba. Misalnya yang pertama, saluran yang telah kami perdalam ini telah dangkal lagi. Untuk contoh yang kedua, gubernur akan meninjau bangunan yang baru kita perluas. Nah, selanjutnya untuk verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal. Yang pertama, jadikan lebih. Yang kedua, anggap sebagai. Dan yang ketiga adalah bagi. Selanjutnya, masih dengan prefiks. Di sini adalah prefiks me. Untuk prefiks me dapat berbentuk me, mem, men, men, dan menge. Bentuk ataupun alomorf me digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem R, L, W, Y, M, N, N, dan Ang. Nah, contoh-contohnya yang pertama itu ada merakit, melekat, mewarisi, meyakini, memerah, menanti, menyanyi, dan menganga, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk bentuk ataupun alomorf mem digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem B, P, F, dan V. Dengan catatan fonem B, F, dan V itu tetap berwujud. Sedangkan fonem P tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan bunyi nasal dari prefiks itu. Contohnya, membina, memfitnah, memveto, membawa, memfrasekan, memvitaminkan, memotong, dan memutuskan. Nah, di sini juga dicatat, dalam pernyataan bahasa ada sejumlah kata yang terutama yang berasal dari bahasa asing, yang meskipun diawali dengan fonem P tetapi tidak diluluhkan. Untuk contohnya, mempesonakan atau memesonakan. Selanjutnya ada memperdulikan atau memedulikan. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya di sini juga ada demi kekonsistenan tetap dianjurkan untuk menggunakan bentuk yang meluluhkan fonem P. Nah, selanjutnya bentuk men digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem D dan T. Dengan catatan fonem T tidak diwujudkan, melainkan disewakan dengan bunyi nasal yang ada pada prefiks tersebut. Contohnya menduda, mendidik, menulis, menodong, menerobos, menendang, mendengar, dan mendusta. Nah, di sini juga bentuk men digunakan apabila fonem awal bentuk dasarnya adalah fonem C, J, dan S. Dengan catatan dalam bahasa tulis bunyi N pada prefiks itu diganti atau dituliskan dengan huruf N pada dasar yang dengan fonem C dan J, sedangkan yang mulai dengan fonem S
fonem S-nya diluluhkan. Contohnya mencuri. Lafalnya bisa menjadi mencuri. Terus selanjutnya mencicil, jadi menyicil gitu kan. Terus selanjutnya ada menjual, jadi menjual seperti itu. Jadi memang ada yang dibacakan itu tidak diluluhkan seperti itu. Selanjutnya di sini untuk bentuk meng digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem K, G, H, KH, AZ, U, E, dan O. Dengan catatan fonem K itu tidak diwujudkan, melainkan menyenyawakan dengan nasal yang ada pada prefiks itu. Sedangkan fonem-fonem yang lain tetap diwujudkan. Contohnya mengirim, menggali, menghibur, mengkhianati, mengambil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prefiks di. Untuk prefiks di ada dua macam verba berprefiks di, yaitu verba berprefiks di inflektif dan ada juga verba berprefiks di derivatif, yang dimana di sini dibagi menjadi dua macam. Selanjutnya untuk prefiks ter, ada dua macam juga untuk prefiks ter, yaitu verba berprefiks ter inflektif dan verba berprefiks ter derivatif. Tentu sama dengan prefiks di. Selanjutnya untuk prefiks ke, ini berbeda, yang dimana verba berprefiks ke digunakan dalam bahasa ragam, tidak bahasa baku. Fungsi dan makna gramatikalnya sepadan dengan verba berprefiks ter. Jadi bentuknya sebagai berikut, misalnya kebaca sepadan dengan terbaca, ketipu sepadan dengan tertipu. Selanjutnya tertabrak sepadan dengan tertabrak, dan kebawa sepadan dengan terbawa, dan yang terakhir ketangkap sepadan dengan tertangkap. Maka gramatikal yang dimilikinya itu ada apa saja? Yang pertama, tidak sengaja. Yang kedua, dapat. Yang ketiga, kena pada dasar. Dan yang keempat, kena pada dasar. Seperti itu. Selanjutnya, untuk sufikskan. Sufikskan di sini dalam prosesnya sufikskan, bila diimbuhkan pada dasar yang memiliki komponen makna, ditambah tindakan, dan ditambah sasaran, ini akan membentuk verba bintransitif, yaitu verba yang berobjeknya dua. Bila diimbuhkan pada dasar yang lain, sufikskan akan membentuk pangkal atau stem, yang menjadi dasar dalam pembentukan verba inflektif. Nah, di sini ada juga verba bersufikskan yang digunakan dalam kalimat imperatif. Contohnya, lemparkan bola itu ke sini, tuliskan namamu di sini, atau gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini juga ada juga kalimat pasif yang predikatnya berpola aspek, ditambah pelaku, ditambah verba, dan subjeknya menjadi sasaran tindakan. Contohnya, rumah itu baru kami didirikan. Selanjutnya, yang kedua, jembatan itu akan kami robohkan. Selanjutnya, yang ketiga, tugas itu belum saya laksanakan. Dan yang ketiga, ada keterangan tambahan pada subjek ataupun objek yang berpola yang ditambah aspek, ditambah pelaku, ditambah verba. Contohnya, uang yang baru kami terima sudah habis lagi. Atau kami melewati daerah yang sudah mereka amankan. Nah, di sini juga ada verba bersufikskan yang memiliki makna gramatikal. Nah, selanjutnya di sini ada juga sufiks i, yang dimana verba bersufiks i ini adalah verba intransitif, yang berlaku juga sebagai pangkal atau stem dalam pembentukan verba inflektif, yang dimana verba bersufiks i ini digunakan juga dalam kalimat imperatif, kalimat pasif yang berpredikatnya berpola aspek plus pelaku, ditambah juga verba dan subjek yang menjadi sasaran perbuatan, dan ada juga keterangan tambahan pada subjek ataupun objek yang berpola. Nah, selanjutnya nih, untuk pembahasan yang kedua, itu ada afiksasi pembentukan nomina. Untuk afiksasi pembentukan nomina, afiks-afiks pembentukan nomina ini turunan menjadi sama, ada juga prefiks ke. Untuk berprefiks ke, sejauh data yang ada hanyalah ada 3 buah kata, yaitu ketua, kekasih, dan kehendak dengan makna gramatikal, yang dituai, yang dikasihi, dan yang dikehendaki. Selanjutnya ada juga prefiks pe. Ada 2 macam prefiks pembentukan, yang dimana nomina dengan prefiks per. Yang pertama yang mengikuti kaidah persegauan, dan yang kedua yang tidak mengikuti kaidah persegauan. Nah, selanjutnya ada prefiks ter. Nah, prefiks ter ini nominanya berprefiks ter, yang dimana maknanya juga gramatikal, yang pada didasarkan itu ini hanya terdapat sebagai istilah dalam bidang hukum. Nomina tersebut adalah tersangka, terperiksa, terdakwa, tergugat, tertuduh, terhukum, dan terpidana.
Selanjutnya ada juga sufiks an. Nah, di sini di sufiks an itu ada 3. Yang pertama ada nomina bersufiks an, yang dibentuk dari dasar melalui verba berprefiks me, infleksif, memiliki makna gramatikal. Selanjutnya yang kedua ada nomina bersufiks an yang dibentuk dari dasar sebuah verba berprefiks ber, memiliki makna gramatikal tempat berdasar. Selanjutnya yang ketiga ada nomina bersufiks an yang dibentuk dari dasar langsung memiliki makna gramatikal. Selanjutnya di sini ada sufiksnya. Pertama-tama perlu dicatat terlebih dahulu ya teman-teman semuanya bahwa di sini ada 2 bentuknya, yaitu pertama nya sebagai pronomina personal dan yang ketiga itu ada juga tunggal seperti dalam kalimat saya mau minta tolong kepadanya. Yang kedua, nya yang kedua di sini sebagai sufiks itu seperti terdapat pada kata-kata naiknya, misalnya turunnya, mahalnya. Nah, sebagai sufiksnya di sini yaitu membentuk nominal dengan makna gramatikal. Tentunya di sini pasti ada hal dasar dan ada juga penegasan. Selanjutnya di sini ada juga infiks L, M, dan R. Nah, infiksasi dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi, artinya tidak digunakan lagi untuk membentuk kata-kata baru. Sejauh ini nomina berprefiks yang ada itu adalah telapak, itu adalah tapak, begitu ya. Terus tunjuk itu menjadi telunjuk. Getar itu gemetar, suling jadi seruling. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga sufiks dari bahasa asing. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap kosakata asing di sini terutama bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Kosakata asing yang diserap itu biasanya secara utuh. Artinya kosakata itu diserap sekaligus dengan sufiks. Yang menjadi penanda kategori kata serapan itu sufiks, penanda kelas ataupun kategori nomina. Baik, untuk poin yang terakhir nih, afiksasi pembentukan adjektiva, yang dimana dasar adjektiva berafiks asli Indonesia. Dasar adjektiva berprefiks pe yang pertama, selanjutnya ada juga dasar adjektiva berprefiks se, dan ada juga dasar adjektiva bersufiks an. Dan yang keempat ada dasar adjektiva berprefiks ter, dan yang keenam ada dasar adjektiva berklofiks an, dan yang selanjutnya di sini yang ketujuh ada dasar adjektiva berklofiks mei, dan yang kedelapan ada dasar adjektiva berklofisme kan. Nah, selanjutnya di sini juga untuk yang adjektiva ada pembentukan adjektiva dengan afiks serapan. Menurut buku pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita sebut dengan EYB, itu buku pedoman pembentukan istilah ataupun PPI, menyerapkan kata dari bahasa asing yang dilakukan secara utuh, bukan terpisah antara dasar dengan afiksnya. Jadi di samping kita menyerap kata standar menjadi standar, huruf D-nya itu dibuang. Kita juga menyerap kata standardization yang dimana menjadi standarisasi. Begitupun di samping kita menyerap kata objek menjadi objek. Juga menyerap dari kata objektif menjadi objektif. Nah, di sini juga yang pertama ada kata serapan dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang dikategorikan adjektif dapat kita kenali akhiran dalam tanda petik. Nah, selanjutnya yang kedua ada juga kata serapan dari bahasa Arab yang berkategori adjektiva yang kita pelajari ataupun kita kenali sebagai akhiran. Nah, di sini juga tampaknya akhirnya itu untuk serapan dari bahasa Arab itu baik itu bahasa Inggris ataupun Belanda maupun Arab tidak produktif untuk pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya untuk pembentukan verba, tetapi juga untuk pembentukan kategori lain. Sejauh ini, kata-kata dari dasar asli Indonesia yang telah dibentuk dengan akhiran serapan itu hanyalah Pancasilais, surgawi, manusiawi, kimiawi, sekuisme, daerahisme, tendenisasisme, dan lelenisasi. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Delisna. Kepada Delisna, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya menganalisis teks menggunakan kajian morfologi. Nah, di sini terdapat teks kesehatan lingkungan yang akan dianalisis menggunakan yang pertama analisis prefiks. Berikut adalah
kata-kata dari teks lingkungan yang terdapat yang sudah dianalisis. Yang pertama ada persampahan, diproduksi, dialirkan, pendangkalan, penghujan, menimbulkan, memasak, mencuci, terhindar, berbeda, dikarenakan, penyebab, terjadinya pencemaran, kesehatan, kebersihan, disebabkan, perairan, mengembalikan, tercemar, pemurnian, ditimbulkan, pembuangan, berdarah, menanggulangi, berbagi, diartikan, menjalankan, dan memberikan. Berikut adalah analisis prefiks. Analisis prefiks dapat disebut juga dengan awalan. Selanjutnya, analisis infiks dari teks tersebut tidak terdapat infiks pada teks kesehatan lingkungan. Selanjutnya, analisis sufiks. Berikut kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Kesehatan, kebutuhan, pengelolaan, pembuangan, dialirkan, menyebabkan, pendangkalan, menimbulkan, kehidupan, membutuhkan, dikarenakan, pencemaran, disebabkan, kemampuan, mengembalikan, pemurnian, kemurnian, ditimbulkan, diartikan, kebersihan, memberikan, dan menjalankan. Berikutnya, analisis menurut konfiks. Yang pertama yaitu kebutuhan, persampahan, pengelolaan, pembuangan, dialirkan, menyebabkan, pendangkalan, tersumbatnya, menimbulkan, kehidupan, membutuhkan, dikarenakan, terjadinya pencemaran, disebabkan, perairan, kemampuan, mengembalikan, pemurnian, ditimbulkan, menanggulangi, diartikan, menjalankan, dan memberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Delisna yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada analisis simuflik. Analisis simuflik atau bisa juga disebut imbuhan gabung. Nah, simuflik atau imbuhan gabung adalah dua imbuhan atau lebih yang ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus tetapi secara bertahap. Kemudian ada contoh dari simuflik yaitu imbuhan memberkan yang melekat pada kata memberlakukan dan yakan. Nah, adapun urutan pengimbuhan yaitu laku bertambah laku sama dengan berlaku. Berlaku tambahkan sama dengan berlakukan. Mentambah berlakukan sama dengan memberlakukan. Berikut adalah kesimpulan dari materi kelompok 7, yaitu afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru, yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Nah, ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Nah, untuk prefiks sendiri adalah kata imbuhan yang diletakkan di bagian awal sebuah kata dasar. Sederhananya, prefiks disebut juga dengan awalan. Contoh prefiks adalah me, ber, pe, per, te, ter, dan ke. Contohnya, prefiks me digunakan untuk menyatakan kata kerja aktif, baik transitif maupun intransitif. Awalan memiliki beberapa makna, yaitu melakukan perbuatan atau gerakan. Contohnya, membaca, menulis, menari, dan melompat. Kemudian ada sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diberikan di belakang kata dasar. Imbuhan sufiks juga disebut dengan akhiran. Contoh akhiran adalah an, kan, nya, i, man, wan, wati, kah. Dan sufiks yang melekat pada kata asing serapan yaitu al, ian, asi, isasi,
if, or, dan isme. Mohon maaf, isme. Contohnya, penambahan akhiran pada kata dasar akan mengubah fungsi kata dasar menjadi kata benda. Sufiks an mempunyai makna, yaitu menyatakan tempat. Contohnya, lapangan, tumpuan, jalanan, dan pangkalan. Kemudian ada infiks. Infiks adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Umumnya, infiks ditambahkan pada suku kata pertama antara huruf vokal dan konsonan. Infiks ini dinilai imbuhan tidak produktif karena hanya digunakan pada beberapa kata dasar saja. Contohnya menyatakan variasi, yaitu dari kalimat tali menjadi temali. Dan untuk yang terakhir yaitu konfiks. Nah, konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks atau disebut juga awalan dan sufiks disebut juga dengan akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Contohnya, konfiks per an misalnya yaitu dalam perbaikan dan perkembangan. Baik, ini adalah daftar pusaka atau sumber-sumber dari penyusunan makalah yang kelompok 7 susun. Nah, untuk pertanyaan itu bisa melalui komentar YouTube ataupun bisa menghubungi salah satu anggota dari kelompok 7. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih kepada seluruh penonton dan juga para peserta yang telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.